Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dewi Febrianti, salah satu peserta Latsar Kabupaten Merangin Angkatan 1 kelas C kelompok 3. Adapun materi yang akan saya jelaskan kali ini mengenai akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Apa yang dimaksud akuntabilitas? Aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, bagaimana tingkatan akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik dan berintegritas. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, akuntabilitas personal. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas yang ada dalam birokrasi di Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategi. Kedua, kontrak kerja. Ketiga, laporan kinerja. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Transparansi bertujuan untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak semestinya, dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab dibagi menjadi dua, tanggung jawab perorangan dan tanggung jawab institusi, yang nantinya memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Selanjutnya, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Selanjutnya, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kapasitas. Selanjutnya, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Individu atau kelompok harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang terakhir yaitu konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Itulah tadi pengetahuan saya mengenai akuntabilitas. Semoga kita bisa menjadi ASN yang berakuntabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.